Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 25. Dedi di mana? Dicuci apanya? Nada itu terdengar kesal di pendengaran Axel. Tapi Axel tidak menggubris, ia harus segera melakukan pencucian rambut, karena kepalanya sudah merasa pusing akibat terlalu lama berada di barbershop. Sayang, sudah dulu ya. Dedi janji akan pulang setelah ini. Axel langsung menutup ponselnya tanpa memberikan kejelasan. Ia akan memberikan kejutan untuk istrinya nanti. Akhirnya, setelah hampir 2 jam berada di barbershop, kini Axel merasa puas. Rasa pusing di kepala terbayar saat melihat hasilnya. Dengan gaya model rambut terbaru, dan rambut itu kini memiliki warna yang sangat bagus, sehingga auranya terpancar. Terima kasih, ucap Axel setelah membayar. Ia keluar dari barbershop sembari bersiul. Para wanita yang berada di parkiran sangat terpukau saat melihatnya. Tanpa ia ketahui bahwa Elle sudah berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Tenangkan dirimu, kata Carla menenangkan. Ancle, Dedi tadi pamit kemana? Tanya Elle berulang kali. Uncle jangan bohong padaku. Elle menajamkan mata, karena merasa bahwa Jose sudah bersekongkol membohonginya. Jose selalu menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Olan, kamu pasti tahu kemana suamiku pergi. Kemana dia pergi? Tanya Elle. Kebetulan, mobil Jose bannya bocor. Sehingga Olan memberi tumpangan pada temannya itu. Lagi-lagi Elle tidak mendapatkan jawaban. Elle terlihat kesal karena suaminya pergi entah kemana. Mobil terparkir dengan sempurna di halaman yang begitu luas, dan dihiasi oleh tanaman bunga-bunga bermekaran yang begitu indah. Axel melihat penampilan diri di cermin sebelum turun dari mobil, menyentuh dagu dan tersenyum tipis. Ia membayangkan ekspresi sang istri nanti, saat bertemu dengannya. Dengan bangganya ia turun dari mobil, tak sabar ingin bertemu dengan istri tercinta. Saat ia hendak melangkah, ia merasa ada sesuatu, yang membuatnya ingin menoleh ke arah samping kiri mobilnya. Melihat mobil yang sudah tak asing lagi baginya. Axel mendengus kesal. Ngapain dia di sini? Gerutunya, apa dia tahu aku gak di rumah, makanya dia bertamu untuk bertemu istriku? Cepat-cepat ia segera masuk, karena penasaran akan keberadaan Olan, tamu yang tak pernah ia harapkan hadir di rumahnya. Brak! Pintu ia buka dengan kasar, melihat keberadaan Jose dan Carla di sana. Di mana pria itu? Axel mengerahkan pandangan ke setiap ruangan. Jose dan Carla pun terheran-heran, melihat Axel datang tanpa menyapa akan keberadaannya. Tuan, panggil Jose kaget. Axel mengangkat tangan ke udara, ia tak ingin anak buahnya bercakap. Ia ingin bertemu istrinya, tapi di mana mereka? Kenapa Olan pun tak ada di dalam rumahnya? Tuan, Non El di kamar. Dia marah karena Tuan tak kunjung pulang, kata Carla. Axel melihat ke arah Carla. Marah? Marah kenapa? Aku salah apa? Tanya Axel, di mana Olan? Kenapa dia ada di sini? Apa dia mau menemui istriku di saat aku tidak ada di rumah? Apa maksudmu bicara seperti itu? Suara itu tiba-tiba terdengar dari arah belakang Axel. Kenapa selalu berpikir kalau aku akan merebut istrimu? Tanya Olan geram. Karena keberadaanmu patut dicurigai. Lantas, apa yang kamu lakukan di rumahku? Bukankah tidak ada yang perlu kita bahas atau kita urus? Tanya Axel. Jose, kamu jelaskan pada pria pemarah ini. Aku mau pulang karena urusanku sudah selesai. Olan pun segera pergi. Sesaat, ia bertemu dengan Loren dan melihat tengah bersama Lexi. Olan menghampiri, karena ingin menyapa Lexi yang tengah digendong oleh pengasuhnya. Anak lucu, Olan mencium Lexi, dan di saat itu melihat wajah sang pengasuh. Loren pun menunduk mengalihkan tatapan Olan. Setelahnya, Olan pun pergi tanpa menyapa pengasuh Lexi. Jose, aku pergi, teriak Olan. Iya, terima kasih sudah mengantarku kemari, jawab Jose. Axel pun mendengar, menurut Jose sudah tidak perlu menjelaskan akan keberadaan Olan di rumahnya. Temui istrimu, sepertinya dia marah, kata Jose. Apa tadi yang dicuci? Tanya Jose lagi. Axel berpikir,
Mungkin itu yang membuat Elle marah padanya. Lagi-lagi salah paham, Elle selalu berpikir yang tidak-tidak terhadapnya. Padahal ia tengah merubah penampilan hanya untuk membuatnya senang, dan mengimbanginya karena umur mereka yang begitu terpaut jauh. Ada yang aneh, ucap Carla. Tapi apa ya? Carla menyentuh dagu sambil berpikir, melihat penampilan tuannya. Jangan berisik, cetus Axel. Kalian boleh pulang, aku rasa kalian sudah tidak ada urusan di sini. Ya, untukmu tidak. Non-El membutuhkanku di sini. Aku berniat akan bermalam, jawab Carla. Sudah tidak ada kecanggungan antar pegawai dan majikan itu, karena Carla sudah menganggap mereka sebagai saudara. Begitupun dengan Axel, tanpa Carla mungkin Elle tidak mungkin menjadi wanita seperti sekarang. Bisa jadi, sifatnya akan seperti Leo ataupun Hana, manusia yang tak memiliki hati dan tak tahu berterima kasih. Carla menjadikan Elle wanita yang sangat baik dan perlakuannya pun baik. Axel tak mengindahkan ucapan Carla yang akan bermalam di rumahnya. Ia harus segera menemui istrinya untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. "El, buka pintunya," ucap Axel. Ia memutar handle pintu tapi dikunci dari dalam. "El?" Jika sudah marah begini, Axel harus lebih sabar menghadapi istrinya. Apa semua wanita susah diajak bicara kalau sudah marah? Ucapnya sendiri. "El, buka dong pintunya." "Kamu salah paham, sayang." Axel terus mengetuk pintu. Klek. Pintu terbuka. Elle muncul dari balik pintu, tapi wajahnya menunduk karena masih merajuk. Axel segera memeluknya dan mencium pucuk kepala Elle. "Kamu kenapa?" Kenyataan yang membuatnya tak sesuai harapan. Padahal, Axel membayangkan saat dirinya pulang, Elle melihatnya dengan tatapan cinta. Karena ia sudah merubah penampilannya. Memeluknya, menciumnya, bahkan memujinya karena terlihat lebih muda. "Kamu marah?" Tatap Dedi, Axel melepas pelukannya. Elle pun mendongak melihat wajah tampan suaminya, jenggot yang bertebaran di area dagu dan pipi itu hilang. Ada yang aneh saat melihatnya, merasa ada yang kurang. Elle menyentuh pipi itu. Dan Axel sudah merasa bahagia, karena ia pikir bahwa istrinya menyukai penampilannya. Dedi mencukurnya. "Rambut Dedi, kamu apakan rambut itu?" "Kamu suka?" Dedi merubahnya. "Kamu suka, kan?" Tanya Axel. "Jelek, aku tidak suka." "Aku lebih suka Dedi ada jambangnya, kenapa harus dihilangkan?" Elle terlihat kesal. "Dedi jelek, aku tidak suka." Elle pun masuk ke dalam kamar, dan disusul oleh suaminya. Gagal total, Axel kira istrinya akan menyukainya. Ia hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu bagaimana? Ini sudah terjadi, jambangnya tidak akan tumbuh dalam 1 hari. "Jangan nampakkan wajah Dedi sebelum jambang itu tumbuh, karena itu yang membuatku suka padamu," celetuk Elle jujur. Axel sangat terkejut saat mendengarnya. "Oh, tidak. Lebih baik ia mendapatkan hukuman apapun, daripada harus seperti ini. Menunggu jambang itu tumbuh, yang benar saja. Rambutnya juga tidak usah diberi warna." Dedi menolak tua. "Semua akan tua sesuai pergantian tahun," cetus Elle kesal. Tahu begini, ia tak akan mencukur jambang. Wanita pegawai di salon menyarankan jambangnya dicukur, karena akan terlihat lebih muda katanya. Selera wanita itu beda-beda, kenapa ia lebih percaya pada wanita itu? Jelas-jelas Elle selalu menyentuh wajahnya di bagian pipinya yang berbulu. "Dedi pergi saja, aku mau tidur." "Tapi awas, jangan temui Loren." "Dedi harus sendiri gitu." "Dedi tidur di mana, kalau kamu tidak mau melihat suamimu ini?" "Jangan seperti ini, sayang. Dedi tidak bisa tidur tanpa memelukmu," rayu Axel merajuk. "Siapa suruh mencukur jambang, dan memberi warna pada rambutmu tanpa bertanya padaku? Dedi itu hidup bersamaku, jadi kalau ada apa-apa diskusi dulu," cetus Elle. "Tapi ini bisa tumbuh lagi," bela Axel. "Ya udah, tunggu saja sampai tumbuh. Setelah itu baru boleh menemuiku," ujarnya. "Siapa suruh berdandan ala-ala ABG?" Gumamnya ketus. Axel keluar dari kamar dengan langkah gontai, dapat pengusiran itu lebih menyakitkan. Axel mengacak rambutnya frustrasi, ia menuruni anak tangga secara perlahan.
Kedatangannya ke ruang tamu, membuat Jose dan Carla terus menatap ke arahnya. Jangan bersuara, dan jangan bertanya. Hadrik Axel kepada sepasang suami istri itu. Tengah malam, semua orang tertidur dengan nyenyak, terkecuali Axel. Ia dapat tidur karena tak bisa memeluk istrinya malam ini. Elle masih marah, karena suaminya mencukur rambut serta jambang kesukaannya. Axel tidur di kamar sebelah dekat dengan kamar tamu, suara berisik di kamar sebelah terdengar oleh dirinya. Rintihan, erangan dari pasangan yang sedang dimabuk cinta, membuat Axel muak akan hal itu. Sial, kenapa mereka harus melakukannya di sini? Gerutu Axel. Ia beranjak dari tempat tidur, dan mencoba kembali mengetuk pintu kamarnya. El, buka pintunya. Dedi tidak bisa tidur, ucap Axel tepat di depan pintu. Buka, jangan sampai Dedi mendobraknya, ucapnya lagi. Ia tahu, kalau istrinya pasti mendengar keluhannya, karena Elle pun sebenarnya tak bisa tidur tanpa dirinya. Axel hampir putus asa, karena Elle tak kunjung membuka pintu, hingga satu ide muncul dalam benaknya. Jendela, aku bisa masuk kamar lewat jendela. Axel pergi keluar dan mengambil tangga, ia memanjatnya dengan sangat hati-hati. Tak ingin menimbulkan suara, dan malah dituduh sebagai maling, apalagi ada Jose di rumahnya. Pria itu pasti langsung sigap, untuk mencegahnya jika saja pria itu mengetahuinya. Axel berhasil memanjat, dan sekarang tengah mencoba membuka jendela. Terkadang, Elle suka lupa akan mengunci jendela tersebut. Dan benar saja, jendela itu tak terkunci. Axel berhasil masuk, ia tersenyum saat melihat seseorang tertidur di balik selimut. Perlahan ia menyibak selimut, lalu ikut bergelung di dalam sana. Memeluk tubuh istrinya dari belakang. Sayang, Dedi tidur di sini ya. Jangan hukum Dedi seperti ini, apa kamu tidak kasihan? Ucap Axel pelan. Elle pura-pura tidur, karena ingin membuat suaminya jera dengan keputusannya sendiri. Betapa ia mengagumi sosok suaminya, tapi Axel malah beranggapan bahwa ia menilainya dari segi penampilan. Dedi tahu kamu pasti mendengarnya, hentikan hukuman ini. Axel memeluknya lebih erat, lalu menyentuh bagian dada istrinya, mengelusnya dengan lembut. Tak hanya di situ, tangannya mulai ia masukkan ke dalam balik lingeri. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja, apalagi ia begitu menginginkannya setelah mendengar erangan di kamar sebelah. Elle menimbulkan suara akibat sentuhan lembut, di bagian ujung inti kembarnya mulai mengeras. Kamu selalu membuat pertahananku runtuh, Dedi, batin Elle. Apa kamu tidak menginginkannya, Tanya Axel tanpa peduli mau dijawab atau tidak, Dedi akan terus berusaha sehingga kamu menikmatinya. Axel melompati tubuh itu, sehingga ia berada di depan istrinya. Ia mengecup keningnya dengan dalam. Elle masih diam tanpa merubahkan posisinya. Dan di saat suaminya sudah melahap inti kembar, ia masih menahan rasa itu. Rasa gengsinya cukup besar, karena ia sendiri yang meminta suaminya untuk tidak menampakkan diri. Sejujurnya, ia pun tak bisa tidur sendiri. Dedi. Akhirnya pertahan itu runtuh, Elle menjambak rambut suaminya. Axel mendongak lalu tersenyum, ia tahu kalau istrinya tidak akan bisa menolak sentuhan darinya. Ya, sayang. Berikan Dedi suara indahmu, Axel pun memegut istrinya dalam-dalam dengan beringas. Elle pun tak kalah beringas. Meski kecewa pada suaminya, tapi ia tak dapat menolaknya. Tubuh dan pikirannya tak sejalan, ibu muda itu sudah berada dalam mode on. Axel kembali mendaratkan menjalankan tugasnya, menyusuri semua pernak-pernik istrinya. Ia terus melakukannya sampai Elle berada pada gairah yang luar biasa. Tangan Axel mulai terarah pada bagian nikmat, nampak terasa lembab di bawah sana. Elle kembali merintih, saat suaminya sudah menjelajah di bagian inti nikmatnya. Dengan lincah Axel bertugas, sehingga tubuh Elle mulai bergetar. Merasakan kenikmatan, yang membuatnya merasa terbang di awan. Axel tersenyum bangga, saat melihat Elle tergeletak lemah karena ulahnya. Dan sekarang gilirannya, Axel melepas semuanya dan membuangnya secara asal melemparnya ke lantai. Axel memposisikan diri dan siap menyeberang lautan. Entah sejak kapan Axel berlabuh. Yang jelas, ia tengah menyeberangi lautan dan menghantam ombak. Berlayar dengan kecepatan di atas rata-rata,
Tubuh Elle kembali bergetar karena suaminya yang terus menerjang tanpa berhenti. Dan akhirnya, Axel berhasil melabuhkan kapalnya. Deru ombak terlepas di tepian bibir pantai, ombak itu menderu hingga batas puncak. Tubuh keduanya pun ambruk tak berdaya, percintaan yang kian hari kian memanas. Axel berharap Lexi segera tumbuh, melengkapi hidup mereka dan semakin terlimpah kebahagiaan. Pagi ini, Lexi menangis. Carla yang mendengar pun merasa aneh, dengan cepat ia segera menemuinya di kamar Loren. Ternyata Lexi tengah sendirian di dalam kamar sana. Cup, cup. Carla meraih tubuh bayi itu, lalu mengedarkan pandangan. Di mana Loren? Tanyanya sendiri. Tak lama, Elle pun berlari kecil sambil mengikat rambutnya dengan asal. Ia baru terbangun dari tidurnya, ia mendengar tangisan anaknya. Miss, kenapa Lexi? Kenapa dia menangis? Di mana Loren? Tanya Elle tanpa jeda. Elle langsung mengambil alih Lexi dari pangkuan Carla. Ada apa? Pagi-pagi sudah berisik? Tanya Axel ikut menyusul. Tak biasanya tangisan Lexi terdengar. Loren tidak ada. Lexi sendirian di sini, jawab Carla. Axel membuka lemari pakaian Loren, seperti dugaannya. Lemari itu terlihat kosong, tapi apa yang membuat wanita itu pergi? Pikirnya heran. Dedi, apa dia pergi? Tapi kenapa tidak pamit dulu pada kita? Tanya Elle terkejut. Ada yang tidak beres, ucap Axel. Bersambung.